Hal inilah yang pada akhirnya membuat publik berpikir 5 kali lipat tentang situasinya tersebut, dikarenakan secara keseluruhan gaji Neymar di Miami akan jauh lebih besar. Beberapa pihak memprediksi gaji dari Neymar akan menyentuh 30 juta euro dengan tambahan 70 juta euro, kemungkinan dari hak siar. Berapa sih gaji dari Neymar? Dan apa yang didapatkan oleh Neymar jika dirinya benar-benar menerima kontrak dari Inter Miami secara langsung? Seperti yang kita ketahui, jikalau peluang Neymar untuk didatangkan oleh Inter Miami ini semakin besar sekali, di mana Neymar tampaknya memiliki potensial yang sangat tinggi dalam menentukan arah permainan di masa depan. Memilih bermain dengan Inter Miami adalah sebuah keputusan yang sangat tepat, di mana Neymar dilaporkan telah ditawarkan ke Inter Miami dan dapat bersatu kembali dengan Messi dan Suarez. Menurut dua media Inggris bergengsi, bintang Brazil itu bisa meninggalkan Santos pada akhir musim dan bergabung dengan Major Liga Soccer, menurut laporan dari Inggris Daily Mail dan Sky Sport. Inter Miami bisa merekrut Neymar Junior yang saat ini bermain untuk Santos dan menyatukan kembali bintang Brazil itu dengan pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Uruguay Luis Suarez. Trisula yang mendapat julukan MSN karena koneksi fantastisnya selama berada di Barcelona. Sejalan dengan media Inggris, perwakilan penyerang berusia 22 tahun itu menganggap kepindahan klien mereka ke Major Liga Soccer memiliki nilai tambah baginya, mengingat Piala Dunia berikutnya akan diadakan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada antara Juni dan Juli 2026. Jurnalis terkenal Simon Jones menulis dalam sebuah catatan yang tanda tangannya, itu adalah prospek yang dapat menarik Neymar pada titik dalam karirnya. Mantan pemain Paris Saint-Germain dan Al Hilal ini kembali ke Santos pada Januari 2025 dan baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga akhir musim. Namun, cedera termasuk cedera paha kanan membuatnya hanya bermain dalam 13 pertandingan Brasileirão, di mana ia hanya mencetak 3 gol. PSG berada di posisi 16 dalam klasemen, 1 posisi dan 3 poin di atas Vitória yang merupakan tim terakhir di zona degradasi dengan 11 pertandingan tersisa kejuaraan. Dengan demikian, Neymar bisa mengakhiri kontraknya dengan Alvinegro pada hari pertama tahun depan dan tiba di Florida sebagai agen bebas. Selain itu, Las Garjas harus membuat masalah di bursa transfer berikutnya karena pemain Spanyol Sergio Busquets dan Jordi Alba, pilar tim Javier Mascherano, telah mengumumkan pengunduran diri mereka setelah tahun berakhir. Lalu, berapakah gaji Neymar? Sebelum Neymar memang memiliki gaji yang sangat besar sekali saat berada di Al Hilal. Namun keputusannya memilih Santos membuat gajinya turun drastis, di mana pesepak bola Brasil berusia 32 tahun itu telah menyetujui kontrak selama 6 bulan dengan Santos yang bertujuan untuk menyegarkan karirnya dan mengamankan tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Secara finansial, kontrak baru Neymar dengan Santos mencakup gaji pokok sekitar 135.507 euro atau setara 2,7 miliar per bulan, dilengkapi dengan hingga 90% hak citranya. Struktur ini mencerminkan kesepakatan sukses dari sebelumnya di Santos antara tahun 2010 dan 2013. Saat itu Neymar memperoleh gaji pokok sebesar 40.863 atau 820 juta, tetapi membawanya pulang sekitar 429.147 8,6 miliar berkat mempertahankan 90% hak citranya. Klub yakin bahwa dengan kemajuan dalam langkah digital, penghasilan Neymar sekarang dapat mencapai 819.433 16,5 miliar per bulan. Jumlah itu sangat jauh dari yang ia dapatkan dari Al Hilal, 218,6 miliar per bulan. Menurut The Premier melalui All Sport, itu berarti gaji pokok Neymar mencapai 18% dari total penghasilan per tahun.
Masa bakti Neymar bersama Al Hilal dirusak oleh cedera yang membuatnya hanya tampil 7 kali dan mencetak 1 gol selama 17 bulan. Ia menderita cedera lutut serius, diikuti dengan masalah hamstring yang berdampak signifikan pada waktu bermainnya di klub yang bermarkas di Arab Saudi tersebut. Meskipun menandatangani kontrak senilai 130 juta per tahun dari Paris Saint-Germain, Neymar kesulitan memenuhi ekspektasi di Liga Pro Saudi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Neymar bertanya-tanya berapa sih gaji yang akan diterima Neymar tersebut. Lebih besar dan lebih bernilai ketimbang di Al Hilal. Tampaknya pihak Al Hilal akan sungkan menilik gaji dari Neymar ini. Inter Miami memang tidak akan menawari gaji sebesar di Al Hilal. Namun Inter Miami memiliki 3 persepsi dalam pemberian kontrak tersebut, di mana Inter Miami akan memberikan hak siar seperti kontrak Messi. Di kontrak Lionel Messi mencatatkan sebagian pendapat hak siar sekaligus sebagian pendapatan penjualan jersey. Walaupun gaji Messi ini sekitar 50 juta euro, akan tetapi jika dihitung akan lebih dari 100 juta euro per musim. Atau menurut Sportico, Messi akan mendapatkan hingga 150 juta dalam masa kontrak 2,5 tahun yang ditandatanginya dengan Inter Miami dan MLS pada musim panas 2023. Dengan jangka waktu investasi yang besar, bahkan gaji dari Messi ini lebih dari 1 bilion dolar. Karena Messi juga diberikan hak untuk membuat liga sendiri sekaligus hak untuk membuat klub. Beberapa media Amerika menaksir jika perlakuan khusus itu kemungkinan besar akan diterima oleh Neymar secara langsung, di mana Neymar belum ada rincian secara garis besar, tapi rentetan kontrak Messi ini jauh lebih besar daripada apa yang diperkirakan orang-orang. Hal inilah yang pada akhirnya membuat publik berpikir 5 kali lipat tentang situasinya tersebut, dikarenakan secara keseluruhan gaji Neymar di Miami akan jauh lebih besar. Beberapa pihak memprediksi gaji dari Neymar akan menyentuh 30 juta euro dengan tambahan 70 juta euro. Kemungkinan dari hak siar, hak gambar, kemudian hak paten klub jika ingin membuatnya. Neymar juga telah mendapatkan apa yang belum pernah ada didapatkan seumur hidup. Dengan kata lain, sang bintang membuat sejarah yang nyata dalam kasus kontraknya bersama Miami. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.